Salam damai sejahtera pada semua saudara-saudaraku di mana aja kalian berada ya. Saya percaya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya dalam keadaan baik. Sekalipun mungkin masih ada yang kurang baik, tapi tetap terus percaya dan bersyukur ya. Pasti ada pertolongan Tuhan ya. Kita boleh sehat, boleh kita jalani hari-hari bersama Yesus, dan kita boleh melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terus terjadi setiap hari kepada setiap anak-anaknya yang mau percaya dan fokus hanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Hari ini saudara, saya mau bawain sharing nih tentang jubah Yesus atau kita mau tubuhnya Yesus ya. Nah, saya pernah lihat nih ya di YouTube nih, 1-2 orang, banyak deh pokoknya di YouTube tuh kan, banyak yang bersaksi, bercerita di pasar-pasar, di jalanan, bersaksi tentang Yesus ya, terang-terangan belak-belakan mengakui Yesus itu adalah juru selamat ya saudara. Mereka dari orang yang dulu pernah berbuat jahat, dulu pernah dipenjara, dulu pernah bakar gereja, dulu pernah bunuh pendeta gitu ya, orang-orang Kristen, tapi kemudian dia ditangkap Tuhan Yesus dan dia boleh bertobat, dan sekarang mereka menjadi pengikut Kristus, mengabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus, menceritakan perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib ya, hingga pertobatan mereka pun ya dia bawa untuk disaksikan kepada orang-orang. Perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya dia saksikan kepada orang banyak untuk memenangkan orang lain ya. Dalam Alkitab juga ada nih kisah seperti itu, namanya Saulus. Nah, si Saulus ini juga begitu, dulu dia menganiaya orang-orang, anak pengikut Yesus, membunuh bahkan ya. Nah, secara pribadi waktu dia berjalan mau ke Damsyik, rencananya untuk membunuh murid Yesus, tetapi di kisah 9 ayat 4 di situ dikatakan, kata Yesus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah saudaraku, kita tahu ya dalam sejarah, dalam kisah itu Saulus itu bukan hanya dia orang besar, orang terkenal, tapi dia juga punya kuasa untuk suruh orang-orang untuk membunuh. Bahkan juga pengikut-pengikut Kristus dianiaya ya. Nah, di sini pertanyaan Yesus sebenarnya tidak butuh jawaban dari Saulus ya. Kenapa? Karena pertanyaan ini adalah pukulan yang kedua setelah sinar putih yang membutakan matanya, yang membuat dia buta karena sinar yang begitu terang ya. Sekarang yang kedua, Saulus, teguran itu membuat Saulus sadar bahwa yang dia lakukan menganiaya orang-orang kudus, pengikut Kristus itu langsung dirasakan oleh Yesus ya. Yesus sendiri merasakan bahwa apa yang dialami murid-murid Yesus itu, penderitaan yang Yesus sendiri rasakan. Artinya kesakitan yang dirasakan oleh para pengikut Kristus itu ya adalah kesakitan terhadap tubuh Kristus sendiri ya. Yesus sangat mengakui bahwa murid-muridnya serta pengikut-pengikutnya itu yang teraniaya adalah sebagai tubuhnya sendiri ya. Ini yang hendak disampaikan Tuhan kepada kita. Ketika kita benar-benar mengaku dan menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, mengundang Dia untuk masuk dalam hidup kita, dalam hati kita, dan disitulah Tuhan akan mengakui kita ini sebagai tubuhnya sendiri. Ya saudara-saudara, luar biasa bukan ya? Jadi benar-benar kita langsung dianggap langsung dimiliki Yesus. Ini tubuh Kristus, luar biasa banget. Ini yang kita sadari sebagai anak-anak Tuhan, yang harus kita sadarin bahwa kita sungguh-sungguh berarti. Hidup kita ini berarti, hidup kita ini berharga. Ya, saya prihatin sekali ya pada anak-anak Tuhan akhir-akhir ini. Kebanyakan mereka hanya bangga jadi orang Kristen, agamanya Kristen, bangga terhadap dominasi gerejanya yang besar-besar ya, bangga dengan pelayanannya, bangga dengan segala sesuatu ya, atribut-atribut kekristenan itu dia bangga sekali ya. Nah, bangga dengan jabatan panatua ya, jabatan sebagai majelis, jabatan sebagai diaken, sebagai pokoknya semuanya deh. Tapi dalam keadaan pandemi ini nih, mereka semua diam di rumah. Semuanya itu hanya masa lalu ya, yang digembar-gemborkan, yang jadi kebanggaan, yang selalu dibanggakan ya. Sekarang ini
semua hanya diam dan tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Hanya ibadah, hanya online, ya, nggak bisa ada kegiatan. Nah, semua kebanggaan itu hilang, sirna dalam sekejap, ya. Nggak bisa lagi dipamerin gerejanya yang mewah, ya, yang besar, ya, nggak bisa dipamerin lagi, ya. Kenapa? Karena semua sama-sama dalam keadaan COVID diam di rumah online, ya. Nah, saudara-saudaraku, karena itu ya, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus tahu siapa itu Yesus, ya. Kita harus kenal pribadinya Yesus itu, ya. Tidak hanya tahu tapi kenal dan kenakan Yesus itu seperti kita pakai jas, kenakan, ya. Firman itu kita harus kenakan, kita kerjakan, lakukan di dalam kehidupan kita, ya. Jangan hanya tahu firman, hafalin firman tapi tidak lakukan firman, ya. Baca firman, oke, tapi lakukan firman, ya. Baca firman 10 pasal, 15 pasal, tapi nggak ada di dalam firman itu, tidak mengenakan firman, tidak memakai firman itu, ya. Banyak orang seperti itu, bahkan akhirnya menjual Yesus demi apa? Demi kehidupannya, demi keuntungannya, demi jabatan, demi ya, demi ya. Nah, karena itu saudara, kita saat ini belajar, jangan kita terus terperangkap oleh dosa seperti itu yang menipu kita dengan keserakahan. Akhirnya apa aja kita lakukan, ya, segala cara kita halalkan. Untuk apa? Untuk supaya saya nomor satu, supaya gitu, supaya saya dipandang orang. Saudara, belajarlah untuk benar-benar berjalan di dalam firman Tuhan, ya. Kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan yang mungkin sekali itu penderitaan buat kita. Kenapa? Karena kita harus salibkan daging kita. Hal-hal duniawi yang nikmat itu harus kita salibkan. Yang membuat kita nikmat itu harus kita salibkan. Nggak ada lagi nomor satu, penderitaan memang saudara, ya. Kalau banyak uang enak, punya harta enak, ya, dipandang orang, bahkan juga rasanya wah begitu. Tapi kalau kita nggak punya uang, kita jadi orang miskin, hidup pun menderita, untuk makan, untuk apa, semua menderita. Tapi kita belajar, ya, miliki hubungan dengan Tuhan benar-benar di hadapan Tuhan itu harus benar-benar, ya. Bahkan kita boleh percaya bahwa apapun yang kita lakukan itu hanya untuk Tuhan, ya, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan sendiri, bukan untuk mencari pujian, sanjungan orang, ya. Belajar, ya, jangan kita ini seperti yang terjadi di Sodom dan Gomora, ya, zamannya Lot. Kenapa? Karena mereka tidak menghargai pengakuan Yesus kepada orang, ya, pengakuan Tuhan itu kepada orang sebagai tubuh Kristus, ya. Jadi orang Kristen hanya sekedar agama, ya. Ibarat jubah, baju dipakai tuh bisa sewaktu-waktu tuh ditukar sesuai dengan keinginan kita, kebutuhan kita, ya. Kita rapuh dengan penderitaan kecil, ya, nggak sabar dengan kegagalan karena mereka takut hidup miskin, ya, dihina orang, dileceh orang, takut terintimidasi, terdiskriminasi. Kenapa? Karena kekhawatiran yang berlebih-lebihan, ya, ketakutan yang berlebih-lebihan buat banyak orang akhirnya semakin terjebak dalam lingkaran dosa. Ya saudaraku, tanpa disadarin membuat tubuh Yesus ini harus kembali disalibkan, ya, harus disalibkan. Banyak orang Kristen yang hanya pilih pakai, tidak benar-benar mengenakan, ya. Jadi yang pilih, banyak orang Kristen yang pilih hanya pakai jubahnya Yesus, bukan jadi satu dengan tubuh Kristus, ya. Ingat saudara-saudara, waktu Yesus di atas kayu salib, ya, tubuh Yesus itu tanpa jubah, jubahnya dilepasin, bahkan juga diperebutkan melalui undi, ya. Kalau kita pilih jubah Yesus, berarti kita hanya terima mujizat kita terima. Tapi kalau kita menerima Yesus, maka kita menjadi tubuh Kristus yang memiliki hidup yang kekal, kekekalan di akhir hidup kita, ya.
kita nggak sanggup menerima semua penderitaan Yesus di kayu salib tuh, kita nggak sanggup. Karena itu Tuhan Yesus gantikan kita supaya kita ini layak bersatu dengan Yesus dan Bapa. Ya, saudaraku, yang dibutuhkan tuh sebenarnya hanyalah menghargai, ya, hargai penderitaan Yesus di atas kayu salib. Semua itu untuk dosa-dosa kita, ya. Terima ajakannya seperti penjahat yang hari itu ada di sebelahnya Yesus bersama-sama dengan dia. Saat itu dia bertobat, yang di sebelah Yesus bertobat, dan Tuhan Yesus katakan apa? Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sorga pun hadir, saudara, karena ada orang yang mau bertobat, ya. Kalau kita terima Yesus, berarti kita juga terima kerajaan sorga, hidup yang kekal, ya. Saat hati kita gundah gulana, kita mau berseru aja pada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, aku percaya, aku bersyukur setiap keadaan, ya, yang terjadi dalam hidupku, dan bawa semua masalah kita ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan sendiri akan beracara membuat jiwa kita ini tenang untuk hadapin segala keadaan, segala tantangan, segala masalah dalam hidup ini, ya. Saudara nggak perlu berusaha, nggak perlu berjuang dengan kemampuan, kekuatan, dengan uang saudara, ya. Contoh aja, di Matius 9 ayat 21 itu orang pendarahan yang 12 tahun, ya. Dia udah berusaha habis-habisan loh, ya. Dia udah ke dokter, ke tabib, kemana segala cara. Dia udah ini, dari uangnya yang banyak sampai uangnya habis. Dari orang-orang peduli sama dia sampai akhirnya nggak peduli sama dia, bahkan keluarga pun nggak peduli sama dia, karena nggak ada perubahan. Sampai 12 tahun seperti itu, mereka semua cuek, nggak lagi peduli. Kenapa? Jenuh, ya, ngelihat keadaan orang ini nggak sembuh-sembuh, bahkan juga mungkin kan sudah miskin, udah habis duitnya, ya. Nah, saat itu ketika dia ambil keputusan untuk berbalik pada Tuhan Yesus secara total, dia berserah kepada Tuhan. Dia melihat, dia menikmati kemenangan waktu dia jamah asalku jamah jumbai Yesus aja pasti aku sembuh dengan imannya. Kenapa? Karena dia juga udah merasakan capek dengan penyakitnya. Karena itu dia benar-benar berserah, nggak ada lagi yang bisa menolong selain Yesus yang ajaib itu, ya. Saudara, apapun saudara alami saat ini, kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketakutan, bahkan semua yang mengikat hidup saudara, yang menguasai hati saudara, ya. Waktu saudara datang dan percayakan semuanya itu pada Yesus, benar-benar serahin sama Yesus, maka semua itu akan lenyap, plong. Kenapa? Terjadilah kelepasan, ya. Sering kali waktu dalam pergumulan pikiran kita ini nih yang kacau nih, ya. Kita ambil keputusan mau bersyukur apa mau tetap terus dipikirin, terus berusaha dengan cara, atau benar-benar udah, Tuhan aku hanya berserah padamu, nggak tahu lagi deh mau jalannya kayak apaan, karena nggak tahu lagi harus berbuat apa, ya. Nah, waktu itulah kita benar-benar menyeru nama Yesus, ya, dan benar-benar serahkan secara total. Bapa akan turun tangan untuk menolong saudara. Sekarang bagaimana? Apapun yang saudara alami saat ini, saudara sedang alami saat ini, saudara mau jubahnya Yesus apa mau tubuhnya Yesus? Saudara mau terima mujizat atau menjadi tubuhnya Kristus, bait Allah yang kudus, yang mengeluarkan harumnya Kristus, membawa orang-orang lain untuk percaya kepada Kristus, untuk mendapatkan keselamatan, hidup yang kekal. Pilihan ada di tangan saudara. Saudara, ada seorang yang sudah kena kanker, ya. Dia punya kanker. Dia orang Kristen, ya, tapi dia nggak mengerti. Dia seorang omah-omah. Dia nggak mengerti harus bagaimana. Hatinya keras, saudara, karena masalah persoalan yang dia alami begitu berat, ya. Sampai di usianya yang ke-85 seperti itu dia mengalami kanker.
Kalau sampaikan tentang Yesus, saya sudah tahu. Kalau disampaikan harus begini, saya sudah tahu. Ya, itu dari wajah, dari hanya sekecil sampai begitu besar, saudara. Keras hatinya, karena memang itu karakternya. Ya, dia harus ngurus anak-anak dalam keadaan susah tanpa suami yang sudah meninggal, saudara. Jadi dia sepertinya keras, dominan kepada anak-anak. Dan dia juga seperti kalau dinasihatin keras, saudara. Apapun yang dialami sekian ini sudah di macam-macam desi kemo, udah apa semua sudah di macam-macam, tetap itu terus menjalan, saudara. Sudah sekian lama ini tetap terus dia ngalami begitu penderitaan, saudara. Ya, udah nggak bisa makan, hanya minum gitu loh, karena udah nggak ada gusinya, dia hanya minum gitu kan, sedot pakai sedotan, makan cairan begitu, saudara. Tuhan itu baik, dia tetap terus menanti, ya, tetap terus menanti sampai benar-benar dia benar-benar berserah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong. Selama dia tetap masih terus berusaha, masih tetap terus begini, terus dibilangin tidak mau, nggak ngerti ya, nggak mau terima benar-benar Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, benar-benar mengerti itu Yesus siapa, dia tabib yang ajaib, dia Jehovah Rafa. Dia masih menutup hatinya dengan segala kemarahannya, kekecewaannya, dia akan tetap terus menderita, ya, tetap terus perpanjang penderitaan itu. Tapi kalau dia benar-benar siap, yes, saya percaya Yesus, saya akan serahkan hidup saya ampunin semua orang yang menyakiti saya, keluarga saya, bahkan juga saya terima setiap keadaan saya minta ampun, juga mengampuni diri saya sendiri. Tuhan pasti akan tolong dia, ya, karena Tuhan tidak akan membiarkan dia untuk binasa. Dia tunggu sampai dia benar bertobat, karena kehidupan kekal sudah tersedia untuk dia. Saudara, pilihan di tangan saudara. Saudara mau berlambat-lambat atau saudara mau cepat? Kalau saudara mau cepat, harus terus ambil keputusan. Yes Tuhan, saya mau menjadi pengikut Yesus yang setia. Benar-benar jalankan firman Tuhan dan lakukan. Tetap terus mengandalkan Tuhan. Nggak ada lagi mengandalkan pikiran kita, keuangan kita, kebisaan kita, kepandaian kita. Tapi tetap terus percaya Tuhan sendiri pasti buka jalan dan berikan kemenangan bagi kita. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberikan pilihan di tangan kita, bagaimana kita harus ambil keputusan, mau jubahnya atau mau tubuh Kristus yang adalah yang bersatu dengan kita sebagai bait Allah yang kudus, karena kita sudah terima Yesus dan tubuh Kristus ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan akan menolong saudara untuk mengambil keputusan yang benar. Haleluya, shalom.